KPBB. Perkenalkan, aku Redita. Jadi, pada video kali ini aku bakalan membawakan sebuah segmen terbaru, yaitu My Regional Culture #1. Jadi, My Regional Culture ini merupakan segmen terbaru dari KPBB UAJY, di mana kita bakalan membahas tentang budaya-budaya daerah yang unik dari daerah-daerah yang narasumber yang bakalan kita undang. Jadi seperti yang kita ketahui juga di UAJY ini kan banyak banget mahasiswa tuh dari berbagai daerah. Jadi untuk #1 ini kita sudah mengundang narasumber kita. Bisa perkenalan diri, Kak? Halo, nama aku Yoga. Aku berasal dari Riau, tepatnya di Pekanbaru. Saat ini sedang menempuh kuliah di Atmajaya, program studi Sistem Informasi, angkatan 21. Itu sih, Kak. Oke. Mungkin kita mulai nanya-nanya aja ya, Kak ya? Oh, boleh, Kak? Oke, jadi Kakak ini asalnya dari Pekanbaru tadi ya? Ya, betul. Aku berasal dari kota Pekanbaru. Itu suatu kota di tengah. Itu kotanya Riau lah, Kak. Apa namanya? Ibu kotanya Riau. Jadi aku berada di situ. Artinya asli spesifiknya tuh di kota? Ya, di kota. Bersyukur di kota, bukan di pelosok, karena Riau itu kurang lebih ada 15 kabupaten kota dan masih sulit untuk dijangkau, dan ya bersyukur berada di tengah-tengah kota. Gitu. Mungkin kita dari outfit ya, mungkin dari pakaian daerah. Kira-kira pakaian daerah di Riau tuh gimana, Kak? Kalau pakaian daerah di Riau itu ada nama bajunya, baju kurung cekak musang. Itu biasanya dipakai sama semua orang di Riau, terkhusus kalau kita dulu sekolah ya, SMA, SD, SMP, sampai anak TK pun. Ya. Setiap hari Jumat itu dia menggunakan pakaian baju kurung cekak musang, mau perempuan mau laki-laki. Kalau laki-laki itu modelnya itu dia kerahnya V, tapi tidak pakai kerah gini, langsung V aja. Kemudian ada kantong di atas dan di bawah. Itu kantong baju ya, bukan kantong celana. Kemudian kalau untuk perempuannya polosan aja, kayak baju terusan aja, langsung terusan, tapi dia pakai rok dan baju. Nah, biasanya itu bajunya, Kak, pertama kebesaran. Oke. Karena pasti itu oversize. Jadi kalau dulu SD ya, kasihan kali kan, kita masih kecil bajunya udah sampai berapa panjang gitu kan, jadi ketarik-tarik gitu. Karena apa? Biar bisa dipakai sampai kelas 6 gitu. Jadi itu yang gak sukanya. Tapi ya mau nggak mau ya kita harus pakai itu kan. Makanya paling kami benci itu ya di hari Jumat, bajunya besar kali gitu. Oh gitu. Artinya SMP SMA juga tetap kebesaran gitu. Iya, dan juga itu, Kak, pakai songket laki-lakinya, Kak. Songket itu kayak Kain apa? ini masih Kain, Kak. Nanti digulung ke apa? Ke itu hanya khusus laki-laki, digulung ke badan, dah kita kayak pakai rok jadinya. Jadi ya 11-12 aja gitu. Iya iya. Kalau untuk warnanya sendiri gimana, Kak? Warnanya biasanya hijau, biru, kuning juga ada. Kalau pengalamanku, aku pernah pakai baju merah, biru, terus kalau nggak salah itu aja deh. Oke, mungkin selanjutnya itu bisa ke makanan, Kak. Kira-kira makanan khas gitu di Riau tuh apa ya? Wah, kalau makanan jangan ditanya, Kak, makanan sana enak-enak, karena dari kan Pekanbaru itu kan banyak suku pendatang kan, dari Pulau Sumatera Utara, dari Sumatera Utara, dari Padang, kan mereka pandai-pandai masak, jadi dikombinasikan dengan Pekanbaru dengan Riau. Nah, itu makanan itu jadi banyak ciri khasnya. Contohnya ada sup tunjang, itu daging sapi yang di sup, itu hanya tulang-tulangnya aja, tapi nanti tulang-tulangnya itu ada daging-dagingnya, itu yang paling enak. Kayak Tapi bikin kaldu gitu ya seperti kaldu. Kemudian nanti ya namanya sup tunjang bukan karena ditunjang sapinya baru mati ya, bukan. Jadi memang namanya dari dulu sup tunjang. Kurang tahu kenapa bisa kayak gitu. Terus ada ikan asam padeh namanya. Nah, itu dia ikan digoreng, kenapa aja, biasanya ikan nila, gurami itu digoreng. Nanti ciri khasnya adalah sausnya itu di dalamnya itu ada tomat, ada wortel, ada nanas. Nah, itu nanti dijadikan sambal di situ. Nah, nanti makannya pakai itu dan nasi. Terus ada juga nasi lemang. Kalau nasi lemang ini enaknya berpaduan, dia pakai masak itu
dimasukin nasi ke dalam bambu yang udah dikasih, Oh, lemang. ya yang udah dikasih bumbu lah semua kan Kak, masuk lah, baru nanti dipanggang itu, baru nanti dia makan gitu aja enak sebenarnya, tapi paling enak dimakan dengan durian gitu. Oh, durian. Gitu. Artinya nasi lemang itu kayak dia tadi di bambu gitu dimasak Bambu, dengan ya. berbagai macam kayak cita rasa rempah-rempah semua, gitu. iya. Habis itu dimakannya pakai durian. Iya, makan durian gitu. Tapi enak kah? Oh, enak Kak, makanya datang ke sana cobain. Nanti ada satu tempat itu kalau di Pekanbaru namanya Jalan Sudirman. Sudirman itu panjang, ke Jalan Ring Road ini juga panjang. Ya. Nah, banyak tuh yang jual nasi lemang, terus nanti ada satu tempat yang jual durian, beli aja duriannya itu terus makan di rumah. Itu enak tuh Kak. Oh gitu. Oke. Kalau rumah adat Kak, kira-kira rumah Ya. adat di sana tuh gimana? Rumah adat di Pekanbaru itu dia lebih ke rumah panggung, karena mungkin dulu ya di sana itu kan tanahnya tanah rawa, jadi kita harus membangun pondasinya itu dia dari atas dulu kan, jadi makanya dibuat jadi rumah panggung, kemudian bawahnya tuh biasanya nggak dipakai, Kosong kan, gitu ya, kan? kosong karena tanahnya rawa kan, takut nggak kuat gitu kan. Terus rumah panggung, habis itu kalau nama rumah adat di sana itu adalah Selaso Jatuh Kembar. Nanti dia punya motif burung. Nanti kalau ini atap dia kan Kak, nanti di pinggir-pinggir atapnya itu ada motif burung-burung itu. Terus nanti atapnya itu meruncing ke kanan, meruncing ke atas. Nanti ada kayak motif burung itu nanti dibuat tanda X gini gitu. Itu yang menandakan itu rumah adat Melayu. Adat Melayu. Artinya untuk suku sendiri di sana itu mayoritas Melayu kok. Kalau untuk mayoritas Melayu, dibilang Melayu tidak semua, karena kalau untuk Pekanbaru sendiri lebih banyak pendatang daripada sukunya sendiri. Kalau memang mau ketemu suku Melayu sendiri ya kita harus masuk ke dalam daerah. Contohnya itu ada Siak. Nah, Siak itu lebih iya, dominan pernah di sana. Siak Sri Indapura itu karena punya kerajaan di sana. Tapi saya nggak tahu spesifiknya karena nggak tinggal dekat sana kan. Dan itu juga lumayan jauh gitu. Jadi suku-suku yang sering datang itu ya suku Batak, suku Minang. Jadi orang-orang itu yang sering mendominasi yang di sana gitu. Oke. Selanjutnya mungkin lebih ke senjata adat gitu Kak. Kira-kira Kakak tahu nggak senjata adat dari daerah sana? Kalau senjata adat aku nggak tahu, kayak aku nggak suka bermain dengan benda-benda tajam, tidak direkomendasikan ya karena saya masih di bawah umur asih. Oke. Mungkin selanjutnya lebih kayak ke tarian daerah Kak. Kira-kira tarian daerah apa gitu Kak yang Kak menggambarkan dari Pekanbaru? Kalau tarian adat sendiri sih banyak ya, tapi yang paling sering paling sering tampil gitu ya pasti itu adalah tari persembahan. Tari persembahan itu digunakan saat ada kegiatan dari pemerintahan, pokoknya kegiatan Yang formal lah, yang resmi resmi gitu Kak ya. Dia menggunakan tarian ini untuk membawa sebuah kotak. Nanti di kotaknya itu dia ada isinya kapur sama sirih. Itu yang dimakan nanti sama tetua-tetua di sana sebagai pembuka kata untuk meresmikan bahwa acara ini udah dibuka gitu. Oh gitu. Dan bajunya itu biasanya ya baju-bajunya panjang, pakai selendang. Kayak ini juga Iya, ya, gitu. betul. Tapi biasanya yang nari itu biasanya perempuan yang bawa kayak gitu. Biasanya berapa orang gitu Kak dalam satu grup? Setidaknya paling dikit 5 orang. 5 ya. 5 ya. Wajib ganjil. Enggak sih, boleh Ya, 6. boleh Tapi karena biasanya yang bawa sirihnya itu tapak sirih namanya, Ya. itu biasanya 2 orang, satu yang bawa, satu lagi yang memberikan gitu. Jadi nggak mungkin kan kalau cuma 2 orang aja ya Iya, kan. iya, ngerti. Dan nggak mungkin 3 ya 5 lah setidaknya masih ada yang nari, karena selama itu diberikan dia tetap nari kan tetap di nari, tengah. ya Soalnya tetap nari di tengah. Kayaknya aku pernah lihat juga sih Oh, tentang pernah itu. lihat. Maksudnya dia tetap nari, yang lain tuh kayak keliling gitu. Iya, kan. keliling. Nah, Iya, betul. Oke Kak, mungkin pertanyaan selanjutnya tuh bisa ke lagu daerah Kak. Kira-kira apa gitu Kak? Karena aku tinggalnya di Pekanbaru kan, ada satu universitas namanya tuh Lancang Kuning. Jadi kebetulan Lancang Kuning tuh bukan lagu dari universitas itu ya, lebih duluan lagi lagu Lancang Kuning daripada universitasnya. Jadi Iya. ada lagu Lancang Kuning, dia mengisahkan tentang sebuah
kapal yang diberi nama Lancang Kuning. Dia nanti berlayar malam-malam hari karena kapal biasanya berlayar malam ya. Terus dia ke lautan lepas gitu. Jadi kalau lagunya tuh lancang kuning, melayang pandang, hai selayang pandang. Nah gitu, kurang lebih kayak gitulah. Artinya kayak apa paling membekas gitu karena Oh, iya. ada universitas di sana Iya, ya. karena lebih ingatnya lebih gampang gitu. Iya, Sebenarnya banyak lagi tapi Salah ya, satunya itu ya. salah satunya Lancang itu, Kuning. iya. Oke. Mungkin pertanyaan tambahan dari aku ya, Kak ya. Boleh. Boleh kan ini? Boleh. Banyak kan juga boleh Oke, gitu. boleh. Oke, mungkin pertanyaan tambahan dari aku itu kira-kira apa sih yang membuat kayak kakak itu kayak culture shock dari kakak ini kan merantau nih dari tadi tuh Pekanbaru Ya. pergi ke Jogja. Kira-kira apa sih yang kayak membedakan banget gitu dari Pekanbaru sama Jogja? Iya. Membedakan itu paling yang terasa sama aku yaitu bahasa. Karena setiap daerah punya logat dan cara bahasanya tersendiri. Seperti contoh, kalau aku di sini ngisi bensin, di sana bilangnya ngisi minyak. Terus kalau aku pengen bilang kemarin, kalau di sana tuh bilangnya semalam. Iya, kurang lebih kayak gitu Kak. Pembahasan di sini kurang ya berbeda, sangat berbeda gitu. Kemudian kalau kita sopan santun di sini, kalau kita di sana kalau dalam berkendara, mereka di sana masih sering nerobos gitu. Berbeda dengan di sini, masih tertata rapi lah gitu Kak. Kalau di sana kira-kira aku mau nanya, ada pakai helm nggak sih, Kak? Oh, helm. Helm itu hanya di kota Kak. Kalau kebetulan aku kan nggak di persis tengah kotanya, enggak ya. Kalau ke tengah kotanya masih aku agak ke pinggirnya sedikit. Di situ ya udah nggak pakai helm gitu. Oh, jadi berkendara sehari-hari tuh nggak pakai helm jadi sama sekali. berpikir kalau kita mau pakai helm berarti kita mau pergi ke Pekanbaru, ke titik ke tengah gitu. Jadi kalau masih di sekitar segitu ya ngapain pakai helm gitu. Oke, mungkin dari informasi yang tadi udah disampaikan sama Kak Yoga ini bakalan bisa membawa kayak pengetahuan baru untuk teman-teman semuanya, dan biar kayak lebih mengenal tentang Pekanbaru itu gimana sih, tentang budayanya, bahasanya, dan lain-lain. Dan jangan lupa untuk saksikan segmen My Regional Culture #2 setiap bulan, yaitu di tanggal 28 di YouTube KPPB UNJ. See you!